saya akan menjelaskan terkait bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu sejarah kebudayaan Islam di tingkat madrasah menempati peran penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap konteks sosial, budaya, dan agama pada masa lalu. Namun dalam praktiknya, materi SKI terutama pada topik kondisi masyarakat Arab Islam itu sulit disajikan secara menarik sehingga menyebabkan menurunnya minat dan keterlibatan belajar siswa. Selain itu ada juga pengajaran yang masih bersifat ceramah dan tekstual yang menyebabkan kesulitan siswa dalam memvisualisasikan konteks sosial historis yang abstrak dan jauh dari pengalaman hidup mereka. Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran yang sederhana namun kontekstual menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran SKI di madrasah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, atau kontekstual itu terbukti membantu menjembatani kesenjangan materi historis yang abstrak dengan cara belajar siswa yang lebih kinestetik dan visual. Hasil observasi awal di MTS Negeri 4 Klaten menunjukkan bahwa permasalahan media pembelajaran masih menjadi tantangan utama, yang dimana ditemukan bahwa adanya keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya LCD di setiap kelas dan larangan penggunaan ponsel bagi peserta didik. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan media berbasis teknologi. Selain itu juga kurangnya kreativitas guru dalam mengembangkan media sederhana yang mudah diterapkan juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi masalah menjadi 4, yaitu yang pertama, rendahnya minat dan keterlibatan siswa pada mata pelajaran SKI, khususnya pada materi masyarakat Arab Islam, karena penyajian materi masih bersifat ceramah dan tekstual. Yang kedua, kesulitan siswa dalam memahami konteks sosial historis masyarakat Arab Islam karena kurangnya media pembelajaran yang konkret dan kontekstual. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas seperti tadi tidak adanya LCD di setiap kelas dan larangan penggunaan ponsel bagi peserta didik menjadi kendala dalam penerapan media berbasis teknologi. Yang keempat, minimnya kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran inovatif, terutama media yang sederhana, murah, dan dapat diterapkan di kelas dengan fasilitas terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini guna mendapatkan fokus sesuai dengan judul penelitian. Dengan ini penulis menetapkan batasan masalah, yakni hanya pada pengembangan media sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI, materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Adapun rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama ada bagaimana pengembangan media pembelajaran sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI, materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, bagaimana keefektivitasan pengembangan media pembelajaran sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI, materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan media pembelajaran sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Adapun tujuan penelitiannya ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengembangan materi pembelajaran sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, untuk mengetahui keefektivitasan pengembangan media pembelajaran sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat media sederhana pasar ilmu pada mata pelajaran SKI materi masyarakat Arab Islam di kelas 7 MTS Negeri 4 Klaten tahun ajaran 2025-2026. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama secara teoritis dan praktis. Secara teoritis ada 4 manfaat. Yang pertama ada menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang media pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam.
Yang kedua, media sederhana pasar ilmu diharapkan dapat menjadi contoh penerapan media pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. Yang ketiga, memperkuat teori tentang pentingnya pembelajaran yang interaktif dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan media pembelajaran serupa. Yang kedua ada secara praktis, ada 4 juga manfaatnya. Yang pertama, media sederhana pasar ilmu dapat membantu siswa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, guru dapat menggunakan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, menjadi referensi oleh sekolah dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif sesuai dengan kondisi madrasah. Yang keempat, menambah wawasan, kemampuan berpikir kreatif, serta keterampilan dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Selanjutnya mengenai pembahasan bab 2 yaitu landasan teori. Pada penelitian ini kami menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran sederhana pasar ilmu, mencakup definisi media pembelajaran sederhana, jenis-jenis media pembelajaran sederhana, kemudian langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sederhana pasar ilmu, dan kelebihan serta kekurangan media sederhana pasar ilmu. Kemudian, landasan teori yang kedua yaitu mengenai mata pelajaran SKI kelas 7, meliputi karakteristik mata pelajaran SKI, tujuan mata pelajaran SKI, dan ruang lingkup pembelajaran SKI fase D. Landasan teori yang ketiga yaitu mengenai materi masyarakat Arab pra-Islam, meliputi latar belakang masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, sistem kepercayaan dan keyakinan, kemudian kehidupan sosial dan ekonomi, kebiasaan dan tradisi, dan yang terakhir yaitu perubahan setelah datangnya Islam. Kemudian untuk kajian penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan kami lakukan, yang pertama ada dari Fahriza Indah Nuraini dengan judul pengembangan media pembelajaran SKI berbasis Fathia IO di kelas 8 MTS Negeri 9 Sleman. Kemudian yang kedua ada Syaiful Anwar dan Jasiah dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis game Educaplay untuk meningkatkan keefektivitasan siswa di mapel SKI. Kemudian yang ketiga ada Nesia Rizky dengan judul pengembangan media pembelajaran SKI model teka-teki silang untuk peningkatan motivasi belajar siswa kelas 8 MTS 1 Padang Simpuan. Pembelajaran SKI memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap nilai-nilai sejarah, sosial, dan budaya dalam konteks keislaman. Namun, kenyataannya pada proses pembelajaran SKI di madrasah, khususnya pada materi masyarakat Arab pra-Islam, masih didominasi dengan metode ceramah atau metode yang monoton. Permasalahan yang muncul di MTS Negeri 4 Klaten ini yaitu batasan media non-digital yang praktis digunakan, kurangnya pemahaman guru terhadap materi, kemudian variasi media berbasis kearifan lokal itu masih sangat kurang. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian pengembangan yang kami gunakan yaitu untuk memperkirakan tingkat keefektivitasan produk yang dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H0. H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk HA yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas mata pelajaran SKI sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran sederhana pasar ilmu. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian bab 3 yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian R&D yaitu Research and Development dengan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk mode pengembangan pada penelitian ini mengacu pada mode pengembangan ED yaitu ada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Untuk uji coba produk dilakukan dengan 3 tahap yaitu uji coba ahli, ada ahli media dan juga ahli materi, uji coba terbatas dan juga uji coba lapangan. Lalu untuk desain uji coba dilakukan dengan menggunakan desain deskriptif. Dan untuk subjek uji cobanya ahli materi yaitu Bapak Dr. Hakiman MPDI selaku dosen SKI di UIN Raden Mas Said Surakarta. Memilih beliau karena pada judul ini terdapat
pada mata pelajaran SKI. Lalu untuk ahli medianya kami memilih Ibu Dr. Desti Widiani MPDI. Beliau merupakan dosen media pembelajaran di UIN Raden Masai Surakarta. Dan yang ketiga yaitu siswa kelas 7F MTS Negeri 4 Klaten. Lalu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan juga data kuantitatif. Untuk instrumen pengumpulan datanya yaitu ada observasi, wawancara, dokumentasi, tes, dan juga angket. Lalu untuk teknik analisis datanya ada uji kelayakan dan juga uji keefektivitasan.